Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada KPM yang mengadukan keluh kesahnya kepada saya, mengajukan pertanyaan di kolom komentar channel Inspirasi Oktara terkait dengan pengalamannya ketika nick-nya tidak valid ya dengan Dukcapil, sehingga bantuannya tidak cair, baik itu di tahap pertama, kedua atau ketiga. Dan setelah itu beliau juga mengecek ke DTKS, akhirnya namanya ini sudah dinyatakan valid dan di bantuan BLT BBM Jilid 2 dan PKH tahap keempat, ini alhamdulillah bantuannya sudah cair. Namun, jumlah bantuan untuk komponen PKH yang diterima ini tidak sesuai karena beliau memiliki 3 anak balita dan 1 anak sekolah. Dan yang cair hanya anak sekolahnya saja. Pertanyaannya, apakah nanti di tahun depan balitanya bisa cair sehingga komponen yang diterima ini bisa sesuai? Dan misalnya, jika misalnya balita ini bermasalah, bagaimana cara penyelesaiannya, harus lapor kemana? Nah, apakah Anda memiliki permasalahan yang sama atau pengalaman sama? Anda harus menyimak kesempatan video kali ini ya, karena saya akan membahas hal tersebut terkait dengan data PKH, komponen PKH, bantuan PKH yang diterima tidak sesuai, dan bagaimana cara memperbaikinya, apakah nanti di tahun 2023 bisa sesuai, terutama bagi yang memiliki komponen kesehatan untuk kategori balita. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bagi yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat menyimak channel yang saya sampaikan ya, channel Inspirasi Oktara. Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Ada salah satu komentar yang masuk di channel YouTube saya terkait dengan ini. Assalamualaikum Kak Oktara, nama saya yang tadinya di link cek bansos namanya tidak sesuai, sekarang sudah sesuai dengan yang di KTP dan KK. Kak, dan alhamdulillah di pencairan PKH BLT BBM tahap 2 kemarin cair sesuai namanya di surat undangan. Tapi PKH-nya tidak sesuai komponen, soalnya komponen saya kan 3 balita sama anak sekolah, dan yang cair itu anak sekolahnya saja, yang balita enggak. Apakah nantinya di tahun 2023 yang balita akan cair kembali, Kak? Dan kalau boleh tahu saya harus memperbaikinya kemana untuk yang balita nggak cair? Nah, oke ya. Jadi seperti ini, untuk pencairan PKH tahap keempat yang ini dilaksanakan bersamaan dengan penyaluran BLT BBM jilid kedua dan juga BPNT atau program sembako selama 3 bulan, dan ternyata kenyataannya di lapangan banyak balita yang tidak cair ya. Ada juga fenomena bahwa lansia yang biasanya harusnya dihitung satu, ternyata di hitungannya kalau dikalikan ya, ternyata lansia jika ada 2 di dalam 1 kakak ini diberikan semua bantuannya. Dan sampai saat ini memang dari Kementerian Sosial belum mengeluarkan juknis atau belum mengeluarkan SK terbaru untuk penyaluran PKH tahap keempat, sehingga para pendamping sosial termasuk saya juga ini menyimpulkan secara hitungan manual. Jadi kita menyimpulkan sendiri. Kenapa kok bisa bantuan lansia misalnya yang harusnya hanya 1 maksimal, kenapa kok bisa cair banyak, bisa cair dua-duanya. Ini juga menjadi pertanyaan dan masih belum ada konfirmasi. Nah, untuk yang perlu Anda ketahui, penyaluran PKH tahap keempat yang dilakukan melalui PT POS ini menggunakan acuan SK di tahap pertama. Sehingga secara otomatis data-data KPM yang di tahap ketiga ini bantuannya sudah sesuai, rata-rata sebagian besar di tahap keempat ini ternyata bantuannya kembali tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena memang yang dijadikan acuan untuk penyaluran PKH tahap keempat ini bukan dari SK penyaluran tahap ketiga, sehingga secara otomatis penyaluran tahap keempat ini kembali ke dalam SK yang lama, sehingga banyak balita yang tidak cair, ada anak sekolah yang misalnya sudah SMP ternyata masih dihitung SD. Ini memang ya itulah, kita hanya menerima apa yang sudah menjadi keputusan pusat, dan bagi para KPM termasuk KPM dampingan saya yang bantuannya belum sesuai di tahap ini, meskipun di tahap ketiga sudah sesuai, berarti Anda bersabar dan tetap bersyukur karena banyak nama yang akhirnya tidak muncul, yang tidak cair, padahal di tahap sebelumnya cair. Nah, bagi yang mengalami permasalahan yang sama, balitanya tidak cair,
Ini memang sebagian besar seperti itu karena sekali lagi kembali yang digunakan SK-nya adalah SK lama. Nah, apakah di tahun 2023 jumlah bantuan PK yang akan diterima ini bisa sesuai dengan komponen, terutama yang memiliki kategori anak balita? Nah, untuk menyelesaikan masalah agar anak balitanya ini bisa cair di penyaluran PKH tahun 2023 nanti, harus lapor kemana, bagaimana cara penyelesaiannya. Yang perlu Anda lakukan, pertama, ya, silakan Anda bisa mengecek ke operator DTKS ya, atau bisa di operator kemiskinan yang ada di desa atau kantor kelurahan tempat Anda tinggal. Misalnya Anda tinggal di kecamatan A misalnya ya, lalu Anda tinggal di desa atau kelurahan B. Silakan Anda datang ke desa atau kelurahan B tersebut menemui operator yang ada di sana. Tanyakan siapa yang menangani operator kemiskinan atau operator DTKS. Nah, jika sudah bertemu, silakan Anda tanyakan mengenai data Anda satu kakak. Ya, cek mulai nama suami, nama istri, nama anaknya, berapa anaknya ya. Ada balita, mungkin ada anak sekolah ya. Silakan Anda pastikan data misalnya di dalam satu kakak ada 5 anggota ya, suami, istri, 3 anak. Upayakan 5 ini semuanya masuk ke dalam DTKS. Oke ya, masuk ke dalam DTKS. Jika memiliki anak sekolah, selain masuk ke dalam DTKS, pastikan juga Anda bisa menghubungi operator Dapodik atau EMIS yang ada di sekolah anak Anda. Upayakan sudah terdaftar di Dapodik atau EMIS, sehingga nama anak Anda bisa terhubung langsung ke DTKS. Bagi yang memiliki anak balita, upayakan nama balita itu juga valid, sudah padan dengan Dukcapil, dan NIK-nya sudah teraktivasi. Karena memang sebagian besar di pengalaman dampingan saya, ada balita yang masuk KK tetapi NIK-nya belum teraktivasi sehingga ada lambang ya, ada kode tertentu di aplikasi operator tersebut bahwa NIK tersebut belum diaktifasi. Nah, jika misalnya sudah valid semua kelima anggota keluarga ini di dalam satu kakak, maka Anda hanya tinggal menunggu ya, tinggal menunggu untuk tahun depan. Yang jelas kita berharap untuk penyaluran PKH tahap pertama di tahun 2023, acuannya kalau bisa ya, kita berharap kalau bisa menggunakan data yang terbaru yang sudah terupdate dan sudah tercatat di DTKS pusat. Jadi seperti itu. Nah, sesuai atau tidaknya nanti bantuan PKH yang Anda terima, ini tergantung dari kebijakan pusat ya, dari kebijakan Kementerian Sosial. Jadi kita hanya bisa mengusahakan dengan langkah tadi ya. Pertama, silakan datang ke operator DTKS atau operator kemiskinan lah ya yang ada di desa atau kelurahan. Tanyakan jika semua data di KK sudah valid, berarti urusan Anda sudah selesai ya. Jika misalnya tidak valid, silakan meminta solusi agar data yang bermasalah ini bisa divalidkan ya. Mungkin ada NIK yang ganda, ada nama yang kurang sesuai. Ini biasanya yang akan menghambat proses untuk penyaluran bantuan, cairnya bantuan sesuai atau tidaknya dengan komponen di periode berikutnya. Nah, jelas ya poin yang saya terangkan. Yang jelas jika misalnya sekali lagi ada balita atau ada komponen apapun yang sudah dicek di operator DTKS ini sudah sesuai, nah berarti tinggal menunggu saja kebijakan dari pusat. Dan harapannya semoga di tahun 2023 mulai tahap pertama, bantuan PKH yang diterima oleh KPM ini sesuai dengan komponen yang dimiliki ya di KK. Itu harapan saya dan harapan semua orang tentunya. Nah, itu ya. Jadi yang penting Anda sebagai penerima manfaat harus berusaha, jangan diam jika ada hal yang kurang cocok misalkan lapor ke pendamping atau langsung lapor kepada operator di DKS untuk memperbaiki data yang bermasalah. Seperti itu ya. Jangan sampai Anda membiarkan ketika ada ketidakcocokan sehingga nanti di tahun 2023 bantuan yang Anda terima tetap ya tidak ada perubahan. Oke ya, seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa menjawab salah satu pertanyaan KPM dan mungkin ini mewakili banyak KPM yang memiliki permasalahan sama seperti itu. Terima kasih ya, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.